Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar sama Kakak. Kali ini aku Anissa Destiana dan rekan aku Alma Diva dan Aprilia Anastasia akan menjelaskan materi tentang moto strategi pemasaran. Konsumsi dan pola konsumsi. Konsumsi mengacu pada tindakan pemakaian demi kepuasan seseorang terhadap produk atau jasa yang tersedia. Kegiatan konsumsi ini dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan yang bersifat penting atau bahkan hanya bersifat kesenangan dan kepuasan dalam waktu seketika. Barang konsumsi adalah barang-barang yang diproduksi dengan tujuan untuk dipergunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi ini tercipta karena adanya seseorang yang melakukan proses produksi atau memproduksi. Begitu pula sebaliknya. Kegiatan produksi ada karena seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi atas produk tersebut. Pola konsumsi selalu mengalami perubahan sejalan dengan munculnya tren-tren terbaru. Tujuan utama konsumsi adalah untuk menjamin kelangsungan hidup fisik. Tetapi dalam masyarakat di mana kebutuhan ini terpenuhi karena sebagian besar penduduk tidak dapat menciptakan kepuasan kebutuhan biologis. Selain pemenuhan kebutuhan fisik, pembelian produk konsumsi menghasilkan keuntungan yang tidak material. Dengan menggunakan produk tertentu, kita menunjukkan bahwa kita termasuk dalam kelompok tertentu atau bahwa kita menikmati status dan kedudukan. Setiap barang memiliki nilai guna. Yang pertama, barang memenuhi fungsi komunikatif adalah pesan yang ditunjukkan baik kepada konsumen itu sendiri atau untuk sesama warga mereka. Komunikasi yang mapan dapat berupa ekspresif atau regulatif. Yang kedua, barang menciptakan pengalaman dan memuaskan aspirasi hedonis. Meningkatnya frekuensi kebutuhan yang melampaui kebutuhan fisik semata. Makanan, pakaian, perumahan dianggap dasar. Yang ketiga, menggunakan produk tertentu adalah bagian dari pengalaman pribadi seseorang. Orang tersebut membayangkan gambar yang dia tawarkan kepada orang lain ketika dia memiliki dan menggunakan produk tersebut. Dari belanja impulsif menuju belanja informasi. Kontrak sosial. Dari perspektif kontra informasi politik, konsumen itu penting, karena memungkinkan konsumen untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan produsen kepada mereka. Mencari informasi membutuhkan waktu yang mungkin bisa digunakan konsumen dengan bijak untuk kegiatan rekreasi atau untuk kepuasan kebutuhan lain. Untuk alasan ini, mencari informasi belum tentu merupakan aktivitas yang dianggap bermakna oleh konsumen. Sumber informasi mengenai pembelian suatu produk adalah yang pertama percakapan dengan staf penjualan, yang kedua nasihat dari teman dan kenalan, yang ketiga informasi produk yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk membeli suatu produk, yang keempat informasi produk langsung, dan yang kelima kualitas suatu produk seperti warna, bentuk, permukaan, kesesuaian, dan yang lainnya. Publisitas adalah maksud sistematis untuk membuka kemungkinan pemasaran. Ini adalah teknik sosial yang sah yang tidak dapat dilakukan oleh sistem sosial manapun. Biasanya istilah publisitas mengacu pada penjualan di pasar, tetapi juga digunakan untuk mempengaruhi orang-orang di bidang lain. Publisitas politik, gerejawi, dan lokal adalah beberapa contoh yang dapat diparafrasekan dengan istilah propaganda atau hubungan masyarakat. Fungsi publisitas. Perspektif publisitas konsumen dapat memenuhi 4 fungsi. Yang pertama, ada hobi dan hiburan. Yang kedua, pengalaman emosional konsumsi. Yang ketiga, informasi mengenai keputusan pembelian. Dan yang keempat, norma dan pola sikap konsumen. Tujuan publisitasi, di mana konsumen dibujuk untuk mengalihkan perhatian mereka dari informasi satu ke informasi kedua. Kemudian konsumen yang tidak mencari informasi dibuat untuk mengarahkan perhatian mereka ke beberapa informasi tertentu. Dan terakhir, konsumen memperhatikan terutama jenis informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Apa yang membuat konsumen lemah? Yang pertama, pilihan besar, rak tak berujung, kemegahan warna, dan lampu yang berkilau, sehingga memberikan suasana yang membuat sulit untuk menemukan jalan dan mendorong klien untuk mengadopsi sikap konsumen yang impulsif. Kemudian, sebuah supermarket yang dimana mengingatkan kita pada dunia peri masa kanak-kanak, semua yang kita inginkan ada dalam jangkauan kita. Kemudian, area bermain, aktivitas untuk anak-anak dan lain-lain membuat anak-anak dan remaja benar-benar yakin akan suatu produk dan membuat mereka kembali ke pesona berbelanja di masa dewasa. Kemudian musik latar yang lambat juga membuat konsumen memperlambat kecepatan mereka saat mereka berjalan-jalan di kuil belanja. Kemudian peran sentuhan, bagaimana suatu produk terasa ketika kita menyentuhnya juga diperhitungkan. Permukaan kasar tertentu menjalani serangkaian pengujian sebelum suatu produk memasuki pasar.
Dan terakhir, berkat teknologi baru, pemasok juga memperhitungkan indera penciuman. Generasi berikutnya dari permainan teknologi akan memungkinkan kita untuk mencium bau dan atau nafas naga atau bubuk. Belanja mania. Belanja mania setara dengan menghilangnya kendali yang dialami sebagai pembuburan diri yang menakutkan. Pada awalnya ada kebutuhan yang tidak puas yang menyebabkan frustasi dan puas dengan kompensasi, di mana mengedepankan dirinya pada produk baru yang menjanjikan peningkatan harga diri. Strategi pemasaran yang terus disempurnakan mengaktifkan emosi konsumen dan bahaya untuk menderita serangan belanja mania meningkat. Ciri khas dari dinamika psiko serangan belanja mania adalah bahwa yang memainkan peran important, kepemilikan uang mewakili kepemilikan peluang yang belum terrealisasi. Orang-orang yang memiliki uang merasa bahwa mereka memiliki dunia sendiri, sehingga belanja terkait dengan pengeluaran uang, tetapi belanja maniak kehilangan harga diri mereka ketika mereka dihadapkan dengan akses mereka. Mereka menyadari bahwa tindakan memerlukan konsekuensi yang tidak dapat mereka kendalikan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengelola dengan baik dan secara berkelanjutan, menghindari manipulasi oleh publisitas, dan memperkuat posisi kita sebagai mitra dalam proses ekonomi, dan apa yang perlu kita pelajari. Pertama, saat berbelanja, jangan biarkan diri Anda dimanipulasi oleh strategi publisitas. Kemudian, membaca dan evaluasi informasi produk, membuat daftar belanja, membeli buah atau sayur pada musimnya dan berasal dari wilayah Anda, dan mengambil kredit hanya dari situasi yang serius, dan membuat keputusan dengan baik-baik saat berbelanja.